Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Amalia Nurul Arifah, Hanifah Nur Halimah, Riri Rismawati Yusuf, Sinta Saprika, dan Syifa Nur Aini. Lalu terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian Pancasila, yang kedua konsep Darul Ahdi wa al-Syahadah, yang ketiga ditetapkannya Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah, yang keempat Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah, yang kelima adalah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sebelum masuk ke dalam materi pengertian Pancasila, terdapat sebuah kutipan yaitu karena Pancasila Indonesia menjadi bangsa yang besar, dikutip dari perkataan Ahmad Bassaroh yang merupakan mantan Wakil Ketua MPR RI dan sekarang menjabat sebagai DPR RI. Maksudnya adalah kita bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang hingga sekarang menjadi bangsa yang besar adalah karena kita memiliki ideologi kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar jikalau kita menjiplak bangsa-bangsa lain. Akan tetapi kita bisa besar jika kita bisa berpedoman dengan benar-benar terhadap ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Pengertian Pancasila dan Darul Ahdi. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Darul Ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik yang sepakat untuk mendirikan Indonesia. Konsep Darul Ahdi dan Darul Syahadah. Konsep Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara. Indonesia berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik yang bersepakat untuk mendirikan Indonesia. Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu merupakan kesepakatan atau satu kompromi dari para tokoh pendiri bangsa. Untuk menjaga komitmen dari Muhammadiyah ini, maka Muhammadiyah harus terlibat di dalam proses-proses yang berkaitan dengan bagaimana membangun Indonesia ini dan bagaimana memajukan bangsa ini. Sedangkan konsep Darul Syahadah atau negara persaksian adalah negara tempat kita semua mengisi. Artinya, setelah Indonesia merdeka atas kesepakatan atau konsensus nasional, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi negara maju, makmur, adil, bermartabat sesuai dengan Pancasila, dan tujuan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran Muhammadiyah terhadap negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah di NKRI. Muhammadiyah sebagai ormas Islam telah ikut menyepakati lahirnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian penting umat Islam terhadap NKRI merupakan proses panjang yang menghasilkan banyak pilihan, baik yang diajukan dari kelompok nasionalis, sekuler, nasionalis Muslim, Islamis, non-Muslim yang menginginkan terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3 pandangan Darul Syahadah. Pertama, sebagai model yang bisa dijadikan referensi oleh masyarakat. Dengan penegasan bahwa Indonesia merupakan Darul Syahadah atau negara yang disaksikan. Muhammadiyah dengan karakteristiknya yang ada berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai uswah atau sebagai model yang bisa
menjadi referensi bagi masyarakat. Dengan penegasan ini, Indonesia sebagai Darus Syahadah atau negara yang disaksikan, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa dengan ajaran Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bisa mengiringnya ke dalam negara Indonesia yang berkemajuan. Kedua, untuk menjadikan Indonesia sebagai Darus Syahadah itu dimulai dari upaya membangun mindset yang berkemajuan. Bahwa karakter umat Islam itu ditentukan oleh bagaimana mereka memahami ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka langkah awal untuk menjadikan Indonesia itu sebagai Darus Syahadah dimulai dari upaya membangun mindset berpikir yang berkemajuan. Mindset itu akan sangat berpengaruh pada karakter kepribadian yang berkemajuan yang secara kultural akan memiliki implikasi sosiologis yang luas terhadap terbentuknya komunikasi di tengah masyarakat yang berkemajuan. Ketiga, bersifat kultural dan juga berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara, pembangunan moral atau karakter bangsa. Selain yang sifatnya kultural, Muhammadiyah juga ingin terlihat dalam proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang atau pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara maupun yang berhubungan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa. Pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Tujuan penekanan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para aktivis, kader, dan simpatisan Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan persyarikatan, fondasi pertahanan ideologis, alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme kebangsaan. Pemahaman dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, Muhammadiyah telah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara, namun juga tidak menafikan jika dalam berbangsa Indonesia juga mendapati sebuah kenyataan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya pemahaman Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, Muhammadiyah telah berhasil membangun watak anak bangsa sebagai seorang Muslim sekaligus sebagai penduduk tanah air. Ditetapkannya Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks, sebagaimana tercermin dalam beberapa periode penyelenggara negara dengan penuh makna dan kesungguhan. Dalam perjalanan Indonesia, pasca kemerdekaan itu, umat Islam melalui organisasi-organisasi Islam dan peran para tokohnya, maupun melalui gerakan massa umat mengambil peranan yang signifikan. Karenanya, Muhammadiyah memandang penting langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya politik, ekonomi, dan budaya, menuju Indonesia berkemajuan. Salah satu tanfiz keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar adalah rumusan tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, perjanjian dan persaksian. Tanfiz keputusan itu lahir atas pandangan Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta komitmen Muhammadiyah untuk mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan. Keputusan Muktamar yang telah disiapkan sejak Tanwir Muhammadiyah di Bandung itu kini menjadi bahan kajian praksis akademik pada lingkup warga dan akademisi, terutama di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Selain tanfiz keputusan Muktamar tersebut, kini gagasan tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah juga telah ditulis dalam bentuk artikel jurnal, seperti diterbitkan Jurnal Ma'arif dan buku kumpulan artikel.
seperti diterbitkan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah 2017 agar gagasan tentang negara Pancasila tersebut dapat disosialisasikan kepada khalayak umum. Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah berangkat dari 3 latar belakang utama, yaitu 1. Adanya golongan, terutama masyarakat Muslim, yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara yang berdasarkan Pancasila. 2. Adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. 3. Adanya ancaman dari kelompok Islam yang lain yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila. Dengan demikian, salah satu poin dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah tentang RUU HIP menyebutkan bahwa perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila harus diakhiri karena telah tercapai kesepakatan luhur, arif dan bijaksana dari para pendiri bangsa. Ketika para pendiri bangsa telah Darul Ahdi, telah bersepakat, kita sebagai penerus perjuangan, mereka jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai Darul Harb, negeri yang penuh dengan konflik. Halo, nama saya Riri dan saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur adalah cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ungkapan Baldatun Thayyibatun secara lugawi artinya adalah negeri yang baik dan itu mencakup seluruh kebaikan alamnya. Sehingga secara sumber daya alam atau SDA di sana begitu luar biasa. Kemudian ungkapan Warobun Ghafur menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan ini mencakup seluruh kebaikan dari perilaku penduduknya. Sehingga berimplikasi datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini bersumber dari firman Allah pada surat Saba ayat 15. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu sifat-sifat penduduk di dalam negeri ideal. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur merupakan keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia. Negara ideal itu diberkahi karena penduduknya memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa serta melakukan ibadah sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kemudian berdasarkan Quran Surat Hud ayat 61 yang artinya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya, karena itulah mohon ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Kemudian sifat penduduk dalam negeri ideal yang kedua adalah menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki relasi hubungan yang harmonis dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 112 yang artinya,
mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan membunuh pada Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dan sifat yang keempat adalah mengembangkan pergaulan global yang setara dan berdasarkan takwa. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sehingga Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan adalah negara Pancasila merupakan hasil konsensus atau kesepakatan nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil kesepakatan atau konsensus itulah yang diistilahkan dengan Darul Ahdi, negara kesepakatan nasional. Sedangkan negara kesaksian diistilahkan dengan Darus Syahadah. Sehingga Indonesia sebagai negara Pancasila dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai negara hasil kesepakatan nasional dan negara kesaksian atau yang disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita sudah tiba di penghujung materi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.